Bisnis buat sudut pandang gue pribadi itu kayak ngegedein seorang anak. Gue ngerasa kayak ngejalanin bisnis itu ya kayak ngejalanin anak kayak gimana, kita mau anaknya gedenya kayak apa. Nggak bisa kita langsung lari cepet tentang pencapaian bisnis itu, nggak ada yang namanya instan. Dalam keadaan krisis, gue sekolah pun ibaratnya gue udah mental pedagang gitu. Gue di sekolah udah jualan, SMA gue juga jualan pakaian-pakaian bekas. Nah, gue nggak ngeliat duitnya segede apapun itu, tapi gue ngeliat gue jalannya yang merasa happy dan damai gitu. Kalau bisnis yang gue jalanin ada Starok, gue akuisisi dari owner lamanya. Dan waktu gue ditawari itu, menurut gue sih peluangnya bagus banget gitu. Gue tahu waktu gue kuliah juga bosan suka cari tempat nongkrong yang asik. Nongkrongnya biasa di mana? Main biliar atau ke room karaoke nyanyi-nyanyi. Gue jalan bisnis lihat peluangnya dan permintaan yang banyak dari pasar gitu. Hasilnya sangat amat lumayan daripada sebelumnya. Pertama kali gue mulai bisnis, gue ditarik kerja sama kakek ipar gue yang sekarang. Dia ngajarin gue jaga toko di kantor segala macem. Gue belajar banyak tentang manajemen di situ. Orang yang baru keluar kampus dikasih kerjaan gitu kayak kaget gitu. Kok kerjaan kayak rumit banget. Tapi gue jalannya sih happy aja ya waktu itu ya. Manajemen gue sih nerapin kalau mau booking di tempat ini, ngeroom di sini ya bisa reservasi by phone atau datang langsung. Biasanya kan market kita itu kan lebih ke anak-anak kuliahan. Jadi ada promo-promo ya. Contohnya kayak ada KTM gitu kan, kartu tanda mahasiswa buat khusus mahasiswa yang berkuliah aktif kuliah di sini gitu. Gua ada biliar juga, kita sangat amat murah, ada paket dari roomnya, ada paket bareng sama biliarnya juga. Yang gua bener-bener mau anak-anak kalau ke Starok ini ya cozy ya, nyaman. Ya enjoy sih di sini bisa nongkrong bareng dengan nikmatin harga yang terjangkau dan makanan yang kita servis dengan standar baik. Nextnya gue juga lagi ngejalanin project yang gue lagi setting juga sama beberapa partner bisnis gue, namanya Nick Space. Jadi kita ada 3 bagian. Pertama itu gue lagi mau ngebangun resto kopitiam gitu. Mungkin di sini gue lihat market kopitiam kayak tempat nongkrong Asian cuisine gitu masih terbatas gitu ya. Terus yang kedua lounge kayak wedding party, tempat private gathering, atau private party, corporate gitu segala macem. Jadi gue ngajak juga mungkin brand-brand lokal di sini kayak clothing line atau seperti UMKM yang ada di Bandar Lampung buat majuin produk dalam negeri terutama di Bandar Lampung. Gue mau punya bisnis yang bukan ngarepin tentang cuan semata, tapi gue bisa ngasih feedback ke klien gue untuk servis yang lebih baik gitu. Gue mau apapun yang bisnis gue jalanin bisa jadi berkat buat orang banyak, bisa jadi teladan buat orang banyak, support UMKM brand lokal Lampung terutama, karena sekarang itu bukan eranya bisnis sikut kiri sikut kanan, tapi sekarang itu menurut gue zamannya kolaborasi gitu. Challenge yang gue hadapin apalagi di masa pandemi kayak gini ya, nggak gampang, harus meningkatkan protokol kesehatan, keamanan, kenyamanan, kebersihan gitu. Kayak cek suhu, cuci tangan sebelum masuk, protokol kebersihan disinfektan setiap harinya rutin. Dengan adanya COVID ini, mental gue bener-bener ditempa berkali-kali lipat gitu. Jadi bersyukurnya gue dengan ada ini aware dengan buat ekspansi bisnis seluas-luasnya, bangun relasi bisnis sebanyak-banyaknya untuk menjalin hubungan baru gitu sama orang-orang. Selama ini ya kerjaan gue sehari-hari sih lebih sama keluarga, tapi setiap hari by phone sama beberapa manajer gue yang ditempatin di daerah tersebut buat mantau gimana kerjaan tiap hari, evaluasi apa yang kita harus hadapin di masa pandemi kayak gini gitu. Gua itu sangat-sangat amat menghargai sudut pandang orang lain. Dari sudut pandang pribadi gua nggak mau dengar kritikan, nggak mau dengar saran dari manajemen gua. Pelan atau cepet ya bakalan bisnis gua ya menurun sangat drastis, karena ibaratnya dalam tanda kutip egois gitu dengan kepentingannya sendiri. Bukan berarti gua seorang owner gua harus apa-apa urusan gua. Gua sangat bukan tipe orang kayak gitu, tapi gua mau diskusi apa menurut gua baik, belum tentu menurut dia baik. Kita nyari tengahnya, mana yang baik, yang
bagus yang kayak kita libatkan dalam komunikasi kita sama manajemen kita. Jadi menurut gue sih itu penting banget ya buat kita involve dalam bisnis supaya bisnis kita tetap satu visi, punya target yang jelas, punya target yang benar-benar kita capai dalam beberapa waktu ke depan supaya semuanya juga nggak miskom dan lebih baik lagi ke depan. Kalau ditanya masalah sacrifice dalam bisnis gue, yang selama gue inget dan mungkin akan inget seterusnya itu satu hal sih yang bikin gue berubah juga dari sudut pandang gue dalam bisnis. Pertama, gue pernah ditipu sama manajer gue sendiri. Gue ibaratnya belajar sama dia, sama beliau. Apapun tentang dia, gue okein. Tapi seiring berjalannya waktu, keputusan-keputusannya yang diambil kayaknya memberatkan pihak gue gitu. Dari situ gue belajar ditipu orang, ditipu dengan duit yang sangat amat banyak, kalau bisa dibilang ya hampir miliaran. Jadi gue udah tahu rasanya sakit hati, gue tahu rasanya bener-bener pas lagi sayang-sayangnya ditinggalin, gue tahu banget pas lagi keadaan positif gue ditinggi, tapi dijatuhin lagi tuh rasanya nyesek banget. Kalau bisa mau nangis ya gue nangis gitu, waktu saat itu gue ditinggalin sama dia. Tapi gue sangat bersyukur dan sangat belajar bahwa itu namanya bisnis. Bisnis itu yang nggak semulut motivator yang gampang bisnis. Menurut gue itu bullshit ya. Menurut gue bisnis itu penuh pengorbanan dan nggak dapet hasil yang maksimal kalau lu nggak berdarah-darah gitu. Itu menurut gue sih itu. Karena gue ngerasa sendiri disikut kiri, disikut kanan, dijatuhin, dituduh ini, dituduh itu sangat amat banyak. Kalau bisa dibilang kalau lu berbisnis, lu pasti bakal sukses atau bakal kaya. Itu sangat bullshit menurut gua. Karena gua tahu persis gua ngejalanin itu semua kalau gua nggak punya mental yang kuat. Waktu gua di saat-saat lagi krisis di titik terendah gua, kalau gua nggak ngejalanin itu lagi, gua yakin gua bakal give up. Gua bakal menyerah gitu aja. Tapi seiringnya gua suka banyak belajar dari orang-orang senior gua, belajar dari baca buku, itu sangat amat penting. Buku itu bukan tentang bisnis aja ya, buku tentang apapun itu, mau biografi orang atau buku tentang ya perjalanan bisnis seseorang, itu sangat penting. Siapa lagi buku yang berkaitan tentang target yang ingin lu capai gitu. Tapi kalau ditanya sama gue gimana ngejalanin bisnis itu enjoy apa enggak, sangat amat enjoy. Tapi ya balik lagi, mental lu harus kuat. Kalau mental lu nggak kuat, lu nggak bakal menang di pasaran, lu nggak bakal jadi orang yang benar-benar booming gitu. Karena ya bisnis yang kuat itu harus punya mental yang kuat. Walaupun godaan materi waktu satu di atas itu sangat banyak, ya lu harus kuat mental lagi, balik lagi.